Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Diba dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh iklim terhadap ketahanan pangan. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Agenda Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan 2014 sampai 2019 yang ditulis oleh Tajuddin Bantracut. Jurnal Pangan volume 23 nomor 3 tahun 2014. Yang pertama yaitu permasalahan pertanian. Pertanian Indonesia belum dapat memenuhi peran sentral yang dibebankan oleh sektor perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan pendapatan, produksi pangan, perolehan devisa, dan penghasilan bahan baku dan penggerak kehidupan sosial. Peran ini masih sangat besar dan cenderung bertambah di masa yang akan datang karena pertanian menjadi tumpuan untuk penyedia pangan yang makin banyak dan beragam, pakan yang semakin bertambah, dan energi yang alternatif. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak signifikan terhadap produksi pertanian. Perubahan iklim menyebabkan penurunan produktivitas, erosi, kerusakan lahan, dan serangan hama atau penyakit. Akibatnya, pola tanam produksi dan perencanaan pertanian dilakukan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam jangka panjang, perubahan iklim global akan berpengaruh secara nyata terhadap produksi padi. Dilihat menggunakan data penelitian yang lebih akurat dan menyimpulkan bahwa terjadi penurunan 10% produktivitas setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah terjaminnya akses setiap orang terhadap pangan sesuai dengan preferensinya. Penduduk Indonesia memerlukan pasokan pangan dalam jumlah yang sangat besar. Kebutuhan pangan pokok ini terutama dipenuhi dengan padi. Ketergantungan pada komoditas ini membawa banyak persoalan, mulai dari pengadaan hingga distribusi yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Maka dari itu, kelaparan dan kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di negeri ini. Selanjutnya yaitu ada dua solusi, yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjangnya yaitu pembangunan ketahanan dalam jangka panjang di Indonesia akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin. Sedangkan dalam jangka pendek yaitu upaya strategi dilakukan untuk pengendalian harga beras. Tetapi dalam kedua solusi ini, retorika politik saat ini mendorong harga lebih tinggi untuk mendanai stabilitas pangan melalui swasembada beras. Faktanya bahwa hanya sedikit petani yang mendapatkan keuntungan dari perbaikan produktivitas. Harga beras yang tinggi menambah jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan semakin meningkat dan menurunkan kualitas makan mereka. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan pangan pokok terhadap beras yang tingkat produksi dalam negerinya sangat fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak dapat atau setidaknya sulit untuk mencapai swasembada beras untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa tergantungnya pada komoditas pangan yang terbatas, terutama padi, mempunyai resiko kelaparan jangka panjang yang serius yang disebabkan oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan haruslah mengarah pada diversifikasi pangan pokok dari keragaman tanaman sumber karbohidrat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.